Di sini tuh jalanannya adem dan bikin ngantuk. Sepanjang jalan ini enak banget, pinusnya tinggi. Bukan pinus, pohonnya tinggi-tinggi banget. Jadi di sini enak banget pokoknya. Bikin ngantuk juga. Ngantuk tidur dong di rumah. Ini juga ada wisata namanya Si Gembok Hilltop. Berarti Si Gembok itu gembok teman-teman, kunci. Jadi mungkin barangkali yang datang ke sini kalau misalkan sama pasangan itu digembok itu ya. Digembok biar gak lepas. Ini masih nurun terus. Terus ke bawah itu ada namanya, kita tembusnya nanti ke pasar bawang. Ngeri nggak kelihatan. Jadi itu sepanjang itu jalannya nurun terus. Nanti masih ada lagi. Pokoknya nanti tembusnya itu di pasar bawang. Pasar bawang daerah Batang, Jawa Tengah. Dan ini tembusan dari jalan yang tadi, yang dari Bintoro ke arah Bawang. Ini tembusnya di samping puskesmas, Bawang. Jadi kita mau pulang dulu. Musli. Ini sampai di pasar Bawang. Sampai di pasar Bawang ini ada masjid besar, tapi saya udah sholat tadi. Kita mau pulang dulu ke arah Batang, tapi saya mau lewat sini, lewat Tersono, jalanan alternatif. Pulang dulu. Ya, pada kali ini kita lagi mau mendapat kesimpulan dari motor Matic jalan ke tanjakan atau turunan di jalanan yang curam tadi di daerah Batang, Jawa Tengah. Itu kesimpulannya satu, tetap hati-hati. Maksudnya hati-hatinya gimana? Selalu waspada gitu teman-teman. Bawa seperti ini juga air buat kalau misalkan udah rem panas itu segera aja berhenti sama disiram. Kalau misalkan tanjakan sih untuk Vario 150 ini cukup handal ya, apalagi saya sendirian, nggak ada boncenger siapa-siapa, jadi untuk nanjak juga oke lah, turunan juga oke. Tapi pada waktu turunan teman-teman juga harus hati-hati, perhatiin juga sistem pengeremannya. Sistem pengeremannya itu baik atau enggak. Kalau belum baik sih mendingan diservisin dulu di bengkel-bengkel terdekat teman-teman. Untuk perjalanan tadi memakan waktu tadi jam berangkat 9:30. Terus kemudian berarti dari rumah ke Dieng ke Bintoro itu sekitar
2 sama 1 berarti 3 jaman, 3 jam perjalanan. 3 jam perjalanan itu sekitar berapa kilometer teman-teman ya? Ya pokoknya segitulah, di sekitar 3 jam perjalanan. Tadi juga sempet apa, BBM juga habis di Bintoro tadi ya, ngisi tadi. Kalau misalkan motor Vario ini tipsnya cukup apa, tip BBM-nya cukup irit. Jadi saya tadi isi 1 botol aja ini udah apa, dua bar. 2 bar ini bisa sampai rumah lebih, bahkan buat besok jalan lagi masih bisa. Untuk konsumsi bahan bakar juga oke lah. Kalau Vario seperti ini kekurangannya satu teman-teman. Ya pertama ya enggak, ya sebenarnya ada beberapa sih, tapi saya sebutin yang pertama itu sok belakang. Sok belakang itu hard banget itu apa, keras. Jadi ribon dari Vario ini mau bekerja kalau udah beban berat. Contoh, kita bawa belanjaan, kan ada tuh sering apa, bapak-bapak kalau bawa keranjang di belakang itu mesti dipenuhin supaya apa? Supaya dia apa, ribon buat shocknya itu baru bekerja di situ. Tapi kalau misalkan saya jalan sendiri kayak gini, dalam keadaan sendiri ya, itu kalau misalkan jalan aspal seperti ini, aspal halus, itu enak. Tapi kalau misalkan udah agak rusak dikit aspalnya, itu jangan ditanya deh, kemelotak. Jadi shock paling utama, shock belakang, recommended buat ganti, upgrade yang supaya lebih baik lagi sih, apa, sistem apa, ribonnya juga. Terus tips nih buat teman-teman, kalau misalkan ban belakang sama depan itu harus, saya sarankan untuk pakai nitrogen. Jadi nitrogen sama apa, bahan bakar ini berpengaruhnya di sini. Kalau misalkan bannya daya pacunya apa, agak kempes gitu, jadi sistem gasnya juga berat. Jadi misalkan apa, jalan di aspal seperti ini juga agak berat, soalnya dia banyak agak kurang nitrogennya. Supaya apa, jalannya jelek banget, supaya irit juga sih. Perhatiin di situ nitrogen ban depan sama belakang. Ngeri jalannya, mulai hancur. Di situ untuk Vario ini, kalau misalkan buat touring juga recommended. Buat touring antar kota juga iritnya enak. Tapi di sini saya nggak pakai idling stop ya. Jadi idling stop yang di sebelah sini ini saya matiin. Jadi idling stop di sini saya matiin. Saya pakai mesin nyala biasa aja. Kan kalau pakai ini di idling stop ini kan, kalau misalkan kita berhenti, jarak waktunya berhenti misal kan, kalau idling stop itu 5 detik kayaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5 lah, itu baru 3-5 detik itu mesin mati. Kalau saya itu tak
tak nonaktifkan, tak stop, maksudnya tak off kan, jadi biar mesin nyala aja, biar lebih stabil sistem pengapiannya. Terus kalau dulu ke Pangandaran saya nggak pakai motor ini, saya pakai Yamaha Scorpio 2012. Saya pakai Yamaha Scorpio 2012. Waktu ke ini motor saya pakai jauh doang, ada waktu nggak jauh sih teman-teman, cuman ke pas yang tahun kemarin yang udah Bikers Day di Ambarawa itu Batang Ambarawa berapa jam, 2 jaman lah. Itu pun pas pada waktu itu ada tips juga nih buat teman-teman, kalau misalkan mau touring atau apalah jarak jauh gitu, mendingan pakai, kalau ada Pertamax turbo yang oktan 98 itu, 98 kayaknya ya, pakai Pertamax turbo. Itu pas waktu itu saya pakai Vario ini, pakai Pertamax turbo, jalannya motor ini nggak ada suaranya teman-teman. Jadi ngelinyir terus, jadi suara motor itu hampir nggak ada, pokoknya ngelinyir terus. Kalau pakai Pertalite, Pertalite jarak yang ditempuh itu cukup jauh. Tapi untuk Vario ini tenaganya lebih kurang dikit, soalnya dari Vario ini kan cc-nya udah kalau kategori Matic ya cukup lah 150. Kalau untuk Pertamax itu standar, jadi kenceng dapat, terus jarak jauh juga dapat. Tapi yang menurut saya recommended banget itu yang Pertamax turbo, yang oktannya 98 itu, wah serius enak banget. Pertamax turbo 98 oktannya. Jadi itu dulu ya review, yang enggak review, cuman sekedar tips aja buat teman-teman pengendara Vario lainnya. Ini saya lagi mau ke Batang dulu pulang. Oke, bye bye.